Dulu kalau kita ngomongin China soal teknologi, orang cuma bisa nyengir dan menganggap China hanya peniru dan pembuat produk KW. Itu narasi yang udah nempel di kepala seluruh dunia. Dan ironisnya, kita sendiri juga ikut-ikutan berpikir seperti itu. Pertanyaannya, kenapa negara yang dulu diremehkan ini sekarang malah bisa ngacak-ngacak dominasi Amerika? Kok bisa raksasa teknologi dunia justru datang dari negara yang katanya cuma jago meniru? Jawabannya, gak sesimpel itu. Dan jujur, kisah ini tuh gila. Karena transformasi Tiongkok adalah salah satu lompatan ekonomi paling brutal dalam sejarah modern. Dari negara miskin, tertutup, dan penuh stigma, ke negara dengan AI paling maju, jaringan 5G terbesar di dunia, perusahaan teknologi paling agresif, sampai inovasi militernya yang bikin Pentagon mikir keras sebelum tidur. Tapi sebelum kita ngomongin siapa biang kerok yang bikin China bisa secepat itu, kita harus ngerti state-nya China beberapa dekade lalu. Di tahun 80-an 90-an, China itu basically pabrik dunia. Upah murah, tenaga kerja banyak, kualitas barang pas-pasan. Pabrik OEM, ODM, dan lainnya. Intinya, ngerjain order orang lain. Dan itu yang bikin mereka dicap cuma peniru. Tapi di balik itu ada strategi gila yang waktu itu banyak negara gak ngeh. China diam-diam lagi nyiapin fondasi paling brutal buat masa depannya. Infrastruktur, pendidikan STEM, riset negara, dan korporasi-korporasi besar yang nantinya bakal disuruh perang di level global. Dan di sini titik balik terjadi. China memutuskan bukan cuma pengen jadi pabrik dunia, tapi pusat teknologi dunia. Tahun 2000-an, Amerika dan Eropa pindahin pabriknya ke China. Tiongkok dapat ilmu produksinya, logistiknya, dan supply chain-nya. Dan tanpa banyak ngomong, mereka udah punya akses paling lengkap terhadap seluruh rahasia manufaktur bumi. Ini bukan copycat, ini strategi. Dan baru kelihatan hasilnya lewat 3 fase besar. Fase 1, peniru. Tapi peniru yang pintar. Ya realistis aja, di awal mereka niru. Semuanya, dari HP, motor, software, sampai robot pembersih. Tapi yang orang lupa, niru itu step paling cepat buat naik kelas. Dan Cina nggak berhenti di sana. Kalau negara lain niru lalu puas, Cina niru, perbaiki, produksi massal, riset ulang, upgrade, dominasi harga, kuasai pasar. Dan tiba-tiba produk mereka udah nggak kelihatan KW lagi. Fase 2, inovator. Masuk ke 2010-an, Tiongkok mulai bikin dunia mikir. Huawei ngalahin Ericsson dan Nokia. DJI kuasai 70% pasar drone global. BYD dan CATL bikin Amerika kelabakan soal EV dan baterai. Alibaba dan Tencent lebih dulu bikin fintech yang Amerika aja belum punya. High Speed Rail China jadi HSR paling masif di dunia hanya dalam 15 tahun. Mereka bangun 5G kayak orang main SimCity. Dan hal paling mind-blowing, China sekarang memproduksi 60% robot industri dunia. Dari tukang niru jadi tukang produksi robot. Lu bayangin level lompatannya. Fase 3, dominator. Ini titik di mana Barat mulai panik. Sekarang semuanya kebalik. Dulu Amerika ngajar Cina. Sekarang Amerika ngeblok Cina. Dari chip, AI, sampai drone, semua dibatasi. Kenapa? Karena Cina bukan peniru lagi. Dia udah jadi ancaman. Dan ini bukan sekedar ekonomi. Ini geopolitik. Ini prestis. Ini perebutan kontrol masa depan teknologi dunia. Dan gue mundur sedikit ke titik yang menurut analis adalah trigger kebangkitan China, ambisi politik dan ego nasional. Dibanding kita yang suka bikin proyek buat keren-kerenan, China bikin proyek buat nutup kesenjangan peradaban selama ratusan tahun. Kalau Barat udah punya internet, China bikin Great Firewall. Kalau Barat punya Google, China bikin Baidu. Kalau Barat punya NASA, China bikin CNSA dan berhasil mendarat di sisi gelap bulan. Dan semua itu digerakkan oleh state capitalism, model di mana negara dan perusahaan itu kayak satu mesin. Ada BUMN yang kuat, tapi perusahaan swastanya juga digenjot jadi global player. Lu bayangin, Alibaba, Tencent, ByteDance, Huawei, BYD, CATL, ini perusahaan yang valuasinya kayak negara. Itu sebabnya mereka bisa gila-gilaan masalah riset.
Beda sama proyek kita yang malah bengkak gara-gara markup, korupsi, atau ego pribadi. China justru bengkaknya di R&D. Setiap tahun, lebih dari 450 miliar dolar buat riset. Itu angka yang cuma bisa disaingi Amerika. Tapi di balik semua itu ada sisi gelapnya. Ya, kemajuan Cina itu Nggak semuanya manis. untuk teknologi dan industrialisasi, mereka rela ngorbanin privasi rakyatnya, ngebangun sistem surveillance terbesar di dunia, ngasih kontrol super besar ke negara, ngebuat standar kerja yang gak manusiawi di banyak sektor, mengorbankan lingkungan dan air bersih. Dan sebagian dari kesuksesan mereka datang dari kekuatan politik yang nggak bisa dilawan rakyatnya. Nggak ada oposisi, nggak ada debat publik. Yang nolak, hilang. Yang melawan, disikat. Makanya transformasi ini mengagumkan sekaligus menakutkan. Pertanyaan pentingnya, apa dunia harus takut atau kagum? Gue yakin banyak dari lo yang ngerasa, kok bisa negara yang dulu dianggap remeh sekarang menguasai pasar teknologi? Dan jawabannya simple, karena mereka punya arah, konsisten, dan gak peduli image. Yang penting, ekspansi, inovasi, dominasi. Dan sekarang, Amerika takut kalah. Eropa takut tergantung. Asia Tenggara takut tersedot ekonominya. Dan negara-negara miskin takut masuk jebakan utang. China hari ini bukan lagi pabrik barang murah. China hari ini adalah pusat gravitasi teknologi dunia. Suka atau enggak, kagum atau takut, kita semua sekarang hidup di era di mana barang, teknologi, data, bahkan infrastruktur yang kita pakai banyak yang berasal dari China. So, pertanyaannya, apa pelajaran buat kita? Sama kayak kasus Bush yang gue bahas di contoh tadi, bedanya ini versi global. Jangan bikin proyek cuma buat gengsi. Jangan pengen keren-kerenan doang. Jangan cuma kejar simbol. Karena China nunjukin satu hal. Teknologi bukan soal gaya, tapi visi jangka panjang dan konsistensi. Gue cuma bisa bilang, dunia udah berubah. Dan mau nggak mau, kita harus siap hidup berdampingan dengan raksasa yang dulunya cuma kita anggap peniru. Tinggalkan komentar di bawah jika lu suka informasi seperti ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.